Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan tugas proyek perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Priscilla Gulo sebagai moderator dan dua teman saya yang lainnya, yaitu Sherina Olganita Retonang dan Lestari Boris Tumorang. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Anda Damawati MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, langsung saja ya. Kata pengantar bisa dilihat. Kemudian bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dikarenakan pandemi melanda negeri kita tercinta ini, maka proses pembelajaran pun dilakukan secara daring. Belajar daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sherina Olganita Retonang. Kedua, tujuan. Kita dapat mengetahui apa saja manfaat, kelebihan, serta kekurangan yang didapat dari video mengenai perjuangan siswa di masa daring. Selain itu, juga mengetahui bagaimana sulitnya belajar daring dan bagaimana perjuangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Ketiga, manfaat. A. Memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. B. Menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pembelajaran daring. C. Menjadikan proses pembelajaran daring ini sebagai pengalaman agar menjadi siswa-siswi yang lebih baik. 4. Rumusan masalah. Mengetahui bagaimana proses pembelajaran daring dan usaha dari siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran daring. Bab 2. Pembahasan. Kritisan dari video YouTube. Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret lalu membuat dunia pendidikan terkena imbasnya. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka terpaksa harus dilakukan secara daring atau online. Hal ini ternyata menimbulkan reaksi mulai dari siswa, orang tua, hingga para pengamat pendidikan, bahkan politisi. Hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi selama praktik sekolah daring. Namun nyatanya kegiatan belajar daring tak mudah dilakukan. Selain munculnya kendala karena metode belajar yang berbeda dengan metode tatap muka langsung. Masalah lain yang ditimbulkan adalah tak semua siswa mampu membeli HP. Hal inilah yang membuat para siswa yang berjuang agar mereka tetap bisa mengikuti belajar daring dan banyak siswa yang tidak dapat menerima pembelajaran dikarenakan di saat belajar mengajar ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dan faktor jaringan yang tidak mendukung. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Lestari. Pendapat dari kelompok 7. Manfaat belajar online adalah mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Belajar online mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Lebih memantapkan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan adanya e-learning pada guru atau dosen akan lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntunan perkembangan keilmuan yang mutakhir. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya, mengontrol kegiatan belajar peserta didik dari mana dan kapan saja. Keuntungan menggunakan belajar online diantaranya fleksibel, menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, biaya pendidikan secara keseluruhan, atau infrastruktur peralatan buku-buku, menjaga wilayah geografis yang lebih luas,
Aspek penting dalam belajar online yaitu menciptakan solusi belajar formal dan informal, menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, baik itu konten maupun manusia, mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama, membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Pro dan kontra terhadap belajar online, bagi yang kontra mengatakan bahwa di samping daerah jangkauan kegiatan belajar online yang terbatas atau sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, frekuensi kontak secara langsung antara sesama siswa maupun antara siswa dengan narasumber sangatlah minim. Demikian juga dengan peluang siswa yang terbatas untuk bersosialisasi. Bagi yang pro mengatakan bahwa belajar online dapat menjadi partner atau saling melengkapi dengan pembelajaran konvensional di kelas. Belajar online bahkan menjadi komplement besar terhadap model pembelajaran di kelas atau sebagai alat yang ampuh untuk program pengayaan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, munculnya kuliah daring atau online dirasa sangat diperlukan melihat kondisi situasi Indonesia saat ini. Istilah daring sendiri adalah akronim dari dalam jaringan. Jadi, perkuliahan daring adalah salah satu cara pengajar melalui online atau dilakukan dengan bantuan layanan konektivitas internet. Dengan adanya kuliah online ini, tentunya perlu adanya persiapan untuk menunjang berbagai aktivitas agar berjalan lancar bagi para mahasiswa maupun dosen. Hal-hal ini yang sangat penting dimiliki adalah konektivitas jaringan internet serta perangkat elektronik mulai dari handphone, laptop, atau komputer. Selain itu juga penggunaan berbagai platform untuk melakukan daring atau kuliah online dirasa sudah cukup efektif seperti Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Saran, hendaknya bagi pengelola dan orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk pembelajaran elektronik sebagai salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi kelemahan persoalan pembelajaran yang masih bersifat konvensional, serta diharapkan ada peningkatan mutu, keterampilan berpikir, berinteraksi, serta keterampilan-keterampilan ideal lainnya dari peserta didik. Sekian dari hasil tugas proyek pengembangan peserta didik dari kelompok 7. Terima kasih. Adanya persiapan untuk menunjang berbagai aktivitas agar berjalan lancar bagi para mahasiswa maupun dosen. Hal-hal ini yang sangat penting dimiliki adalah konektivitas jaringan internet serta perangkat elektronik mulai dari handphone, laptop, atau komputer. Selain itu juga penggunaan berbagai platform untuk melakukan daring atau kuliah online dirasa sudah cukup efektif seperti Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Saran, hendaknya bagi pengelola dan orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk pembelajaran elektronik sebagai salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi kelemahan persoalan pembelajaran yang masih bersifat konvensional, serta diharapkan ada peningkatan mutu, keterampilan berpikir, berinteraksi, serta keterampilan-keterampilan ideal lainnya dari peserta didik. Sekian dari hasil tugas proyek pengembangan peserta didik dari kelompok 7. Terima kasih.